Karena masih banyak sekarang orang-orang yang kena penyakit tipes, pencernaan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena makanannya kotor, jorok. Dan restoran di Indonesia kebanyakan jorok. Karena apa? Nggak pernah dikontrol. Kok bisa beredar dan tersertifikasi oleh BP POM katanya? Kalau nggak tersertifikasi, kenapa bisa beredar? Ini BP POM harus tanggung jawab. Ini berpihak pada masyarakat atau berpihak kepada korporasi nih? Harus mikir dong. Jadi sebenarnya saya melihat di antara semua mitra yang ada di sini nih, ini saling kontraproduktif. Ribut soal penyakit tidak menular, ya. Kemudian anggarannya sekian besar untuk penyakit tidak menular. Hari ini karena memang penyakit tidak menular hari ini jauh lebih tinggi daripada penyakit menular. Terus tanggung jawabnya mana untuk bisa menurunkan angka penyakit tidak menular ini? Dinas Kesehatannya kemana? Kementerian Kesehatannya kemana ini? Jangan cuma lip service doang. Untuk apa kita duduk di sini bikin panja tapi semuanya lip service, selesai panja selesai. Ya, ini yang namanya dokumen ini numpuk ya sampai tinggi gitu. Nah, nanti kita pergi ke bulan pakai dokumen, tumpukan dokumen yang tinggi ini. Kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Hasilnya nanti kita tumpuk sampai tinggi, kita ke bulan ya. Yang pertama saya melihat ini kebiasaan orang Indonesia, paparannya semuanya bagus-bagus, keren-keren ya. Kemudian dokumen yang dikasih ke kita juga bagus-bagus, keren-keren semua, tapi saya nggak ngelihat ada hasil yang bagus, yang sesuai, bagus dengan paparan. Saya masih melihat tidak ada kerja dari pemerintah terkait dengan penurunan ya angka penyakit-penyakit katastrofik, terutama hipertensi, diabetes mellitus yang sudah dilakukan oleh pemerintah, CQ, Menteri Tenaga Kesehatan, BP POM, dan Menperen. Saya lihat nggak ada. Karena penyakitnya makin tinggi. Bukannya makin turun, tapi justru makin tinggi. Artinya nggak ada kerja. Kalau ada kerja, pasti turun. Nah, ini saya yakin nggak ada kerja. Cuman lip service. Sehingga penyakit ini setiap tahun makin naik. Itu pasti jelas, fakta. Berdasarkan data yang bapak-bapak semua sampaikan hari ini ke kita. Untuk itu lebih lucu lagi nih, ya. Ada poin menarik yang saya soroti di Kementerian Perindustrian ini, yang menyampaikan bahwa 60-70% konsumen produk minuman di Indonesia adalah golongan kelas menengah bawah yang rentan terhadap harga dengan pengenaan cukai sekitar 1.771 per liter. Maka penjualan akan turun. Nah, ini kan lucu. Ini yang dilindungi perusahaannya apa masyarakat sebenarnya? Kok kontraproduktif? Apa urusannya dengan perusahaan mau turun produksinya atau tidak? Loh, ini membahayakan masyarakat Indonesia kok. Coba dilihat lagi tuh. Tadi yang disampaikan. Jadi menurut saya ini panja ini sama yang disampaikan Pak Darul Siska tadi, memang harus lebih dalam lagi kita duduk bersama, karena menurut saya tidak cukup hanya dengan pelabelan. Orang Indonesia menengah bawah itu nggak suka baca ingredients, itu nggak suka baca. Beli, minum, langsung beli, konsumsi, beli, konsumsi. Jadi yang harus lebih ditegaskan itu adalah regulasinya terhadap perusahaan-perusahaan yang membuat minuman dan makanan yang banyak GGL ini. Sudahkah tersertifikasi Ibu BP POM? Ya, nggak cuma sekedar yang siap saji, nggak juga yang instan, tapi di restoran-restoran yang ada di Indonesia ini, kuliner yang ada di Indonesia ini seperti apa? Pernah nggak terfikirkan hal-hal seperti itu? Sudah adakah sertifikasi dari seluruh restoran yang ada di Indonesia ini yang bebas GGL? Saya yakin sertifikasi higienisnya aja belum punya, pasti mereka banyak. Karena masih banyak sekarang orang-orang yang kena penyakit tipes, pencernaan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena makanannya kotor, jorok. Dan restoran di Indonesia kebanyakan jorok.
Karena apa? Nggak pernah dikontrol. Jadi BPOM, Secu Kementerian Kesehatan ini mesti hati-hati juga. Jadi Ibu, Bapak yang hadir hari ini, saya cuma ingin menyampaikan, ya, minuman berpemanis di Indonesia ini banyak sekali jenisnya. Justru untuk anak-anak, yang parahnya itu anak-anak, yang harganya 1.500-an, 1.200-an, kok bisa beredar dan tersertifikasi oleh BPOM katanya. Kalau nggak tersertifikasi, kenapa bisa beredar? Ini BPOM harus tanggung jawab loh. Diabetes mellitus itu yang terjadi pada anak-anak setiap tahunnya meningkat. Tadi pembiayaan oleh BPJS juga meningkat. Memperin malah ngomongin perusahaannya nanti tutup kalau dibenerin tuh yang namanya cukainya. Ini berpihak pada masyarakat atau berpihak kepada korporasi nih? Harus mikir dong. Jadi sebenarnya saya melihat di antara semua mitra yang ada di sini nih, ini saling kontraproduktif. Kemenkes sama BPOM sejalan, cuman lip service saja. Ribut soal penyakit tidak menular, ya. Kemudian anggarannya sekian besar untuk penyakit tidak menular. Hari ini karena memang penyakit tidak menular hari ini jauh lebih tinggi daripada penyakit menular. Terus tanggung jawabnya mana untuk bisa menurunkan angka penyakit tidak menular ini? Saya kemarin baru sosialisasi di satu kabupaten yang namanya Oku Selatan. Itu di Oku Selatan itu yang namanya penyakit hipertensi itu sampai 21% loh Bu Lisa. Dan ODGJ-nya gila, sampai ada lebih dari 6.000 orang. Nggak ada tempat dan mereka dipasung. Nih, dinas kesehatannya kemana? Kementerian Kesehatannya kemana ini? Jangan cuma lip service doang, untuk apa? Kita duduk di sini bikin panja, tapi semuanya lip service, selesai panja, selesai. Ya, ini yang namanya dokumen ini numpuk, ya sampai tinggi gitu. Nah, nanti kita pergi ke bulan, pakai dokumen tumpukan dokumen yang tinggi ini, kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Hasilnya nanti kita tumpuk sampai tinggi, kita ke bulan ya. Saya mau tanya kepada Ibu Lisa, apa program yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan terkait dengan tingginya angka peningkatan kasus diabetes pada anak? Kasus kemarin aja yang terjadi BPOM sama Kemenkes belum satu kata nih terhadap kasus yang kemarin yang apa? Yang kejadian yang anak-anak meninggal karena diabetes berlebih. Itu aja nggak tertangani dengan baik. Itu korbannya masih bertanya-tanya, mana yang dinamakan tanggung jawab pemerintah, CQ, Menteri Kesehatan dan BPOM terhadap mereka? Nggak ada. Demikian juga hipertensi. Gimana ceritanya? Ya, penyakit hipertensi itu bukannya makin rendah, makin tinggi terus. Makin tinggi, makin meningkat. Ya, orang garamnya kebanyakan. Konsumsi garamnya banyak. Makanya saya bilang tadi, nggak cuma di makanan olahan, nggak cuma di makanan instan, tapi di resto-resto kita juga GGL ini sangat tinggi. Dan belum ada sertifikasi. Saya tahu persis itu. Coba kalau memang ada sertifikasi, coba kasih kita. Cuman catering-catering yang ada sertifikasi higienis. Coba lihat dong, pernah nggak sih yang namanya BPOM itu dan Kementerian Kesehatan tuh cek tuh restoran-restoran tuh dapurnya seperti apa? Pernah nggak lakukan itu? Nah, jadi kalau kita mau bicara GGL ini benar-benar bisa ya diantisipasi, satu-satunya jalan memang regulasi. Regulasinya diperketat, sanksinya harus diperketat. Wong tadi aja cukai aja keberatan tuh meperin. Kenapa? Takut tutup perusahaannya, nggak sanggup
Lah, mikirin perusahaan, pikirin dong rakyat, bukan perusahaannya, bukan korporasinya dipikirin, rakyat dong yang dipikirin, harusnya kan begitu. Kalau pola pikirnya seperti ini, gimana nggak Indonesia dibilang negara terkorup di dunia? Orang mikirnya pragmatis. Ini kan aneh, ya, kita bikin panja, semua hadir, tapi semua satu sama lain mitra yang hadir hari ini paparannya bagus, tapi apa? Hasilnya nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada hasil, orang makin naik, makin naik, makin naik. Terus hasilnya apa dong? Coba Menteri Perindustrian jawab tuh, Kemenkes jawab, BPOM jawab, kok naik terus? Kalau kerja harus ada penurunan minimal, entah 1, 2%, 3%, ada penurunan. Lah kalau naik berarti nggak kerja. Itu aja sebenarnya kesimpulannya. Jadi nggak usah kesimpulan jauh-jauh pimpinan. Kesimpulannya mereka ini nggak kerja, udah titik itu aja. Kalau kerja turun, indikatornya itu turun kalau kerja. Ukurannya, indikatornya turun kalau kerja. Nah ini nggak turun, malah makin meningkat, makin meningkat. Artinya apa? Nggak kerja. Nah itu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Percuma kita bikin panja ini kalau tidak ada daya ketok kepada teman-teman mitra kerja ini supaya memang benar-benar bisa kerja gitu. Ya, daya dorong. Kalau kata Pak Daulay, karena DPR ini mandul, nggak punya daya ketok, cuma ada daya dorong. Iya. Ya, jadi saya kira itu saja pimpinan yang ingin saya sampaikan. Capek-capek kita bikin panja, kalau mitra cuma lip service itu apa? Nggak ada gunanya.